Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video call pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan, tentu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita minta tuntunan dan pimpinannya supaya kita boleh mengerti, memahami firman-Nya. Bahkan lebih daripada itu, kita ditolong olehnya untuk dapat melakukan firman-Nya. Dan juga hamba-Nya diurapi dengan urapannya yang khusus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan lewat video call pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami semua, berikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami ditolong oleh-Mu Tuhan, dapat melakukan firman-Mu, urapi hamba dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus nantiasa menolong, memberkati, menyertai. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dan juga saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus nantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita senantiasa berada di dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama melihat dari Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Saya akan baca buat kita semua dari kitab Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Saya akan baca buat kita semua. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini janji Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu dalam perjalanan mereka dari tanah perbudakan Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada waktu itu firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan ya lewat Nabi Musa, pemimpin mereka, kepada bangsa Israel supaya mereka harus beribadah kepada Tuhan. Ya, mereka harus beribadah kepada Tuhan Allah mereka, supaya Tuhan Allah memberkati roti makanan mereka dan juga air minuman mereka, dan juga menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, pada waktu itu mengapa umat Israel, umat Tuhan diminta untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk harus beribadah kepada Tuhan? Karena ada 3 alasannya nanti yang akan kita lihat sama-sama. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ya, setia beribadah kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mengapa kita harus setia beribadah kepada Tuhan? Karena ada 3 alasannya pada hari ini. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, walaupun di tengah situasi pandemi hari ini, ya gereja oleh sebab pembatasan demi pembatasan, kita harus off dulu dalam ibadah. Tidak ibadah secara tatap muka, tetapi ibadah yang kerap kali dilakukan secara online atau lewat live streaming. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, walaupun hari ini gereja tidak mengadakan ibadah secara onsite, tapi bukan berarti kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Ya, harus tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ini yang diminta Tuhan kepada bangsa Israel, bukan sebuah pilihan atau bukan boleh atau tidak, tapi harus, wajib. Ya, mereka harus beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu di depan sana dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian Kanaan ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak cobaan. Ya, ada banyak bangsa-bangsa sekitar yang kemungkinan bisa mempengaruhi kepercayaan mereka, yang kemungkinan bisa mempengaruhi iman mereka. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ada 3 alasan. Yang pertama, mengapa kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan? Karena yang pertama, supaya perhatian kita, penyembahan kita tidak beralih kepada ilah-ilah lain, tidak beralih kepada hal-hal lain, tetapi tetap tertuju kepada Allah. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan baik-baik. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak setia beribadah kepada Tuhan, kita tidak tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka itu akan membelokkan kita, kepada ilah-ilah lain, kepada hal-hal lain yang mungkin lebih menarik hati kita. Bapak Ibu diberkati Tuhan, demikian pula dalam perjalanan hidup kita pada hari-hari ini di tengah situasi pandemi COVID-19. Ya, mungkin perhatian kita saat ini beralih kepada hal-hal lain, kepada COVID-19, mungkin kepada berita-berita tentang COVID-19 yang sedang dibicarakan banyak orang, sehingga kita lupa pandangan kita diarahkan kepada Tuhan. Kita lupa beribadah kepada Tuhan, bahkan mungkin saking sibuknya kita dengan berita-berita hari ini, sehingga itu membuat kita
gampang percaya kepada hal-hal tersebut, walaupun kerap kali ada berita-berita hoax yang disampaikan, kita lebih percaya kepada berita tersebut daripada kepada Tuhan. Hati-hati, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kalau kita tidak tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka yang pertama, ya hati kita, pikiran kita bisa dibelokkan kepada ilah-ilah lain, kepada hal-hal lain yang saat ini sedang dibicarakan orang, yang saat ini mungkin sedang disenangi orang banyak. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari kita mau tetap setia beribadah kepada Tuhan, supaya kita tidak dialihkan perhatian kita kepada ilah-ilah lain, kepada hal-hal lain. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ini yang diminta Tuhan juga kepada bangsa Israel pada waktu itu, supaya perhatian mereka jangan tertuju kepada ilah-ilah orang lain, atau kepada agama-agama di sekitar mereka, atau kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Mereka diminta untuk tetap harus beribadah kepada Tuhan Allah mereka, yaitu Tuhan Allah Israel. Mari kita lihat sama-sama dari Keluaran pasal 23 ayat 24. Keluaran 23 ayat 24, di ayat yang sebelumnya. Di situ dikatakan demikian, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan jangan engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini yang diminta Tuhan, supaya mereka tidak sujud kepada ilah-ilah lain, kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka pada waktu itu yang mungkin bisa mempengaruhi mereka dengan kepercayaan mereka, dengan berhala-berhala mereka. Oleh sebab itu mereka diminta untuk menghancurkan berhala-berhala, patung-patung mereka. Bapak Ibu berkati Tuhan, ini penting supaya kita tetap setia beribadah kepada Allah, supaya kita tidak dipengaruhi dengan ilah-ilah yang ada pada hari ini, atau hal-hal lain yang bisa menarik perhatian kita pada hari ini, sehingga kita lupa Tuhan dan kita lupa beribadah kepada Tuhan. Walaupun sekali lagi saya katakan gereja sedang off, gereja sedang tidak mengadakan ibadah secara onsite, tapi kita diminta tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bisa beribadah secara online, ya, lewat live streaming ibadah yang disajikan bagi kita lewat gereja-gereja yang ada atau gereja kita sendiri. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari tetap beribadah kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena supaya perhatian kita tidak beralih kepada ilah-ilah lain atau pada hal-hal lain. Ini penting sekali, karena Tuhan tahu ketika bangsa Israel melewati perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, ada banyak pengaruh, ada banyak cobaan, ada banyak godaan, ada mungkin juga banyak ingatan-ingatan mereka tentang dewa-dewa Mesir yang sudah lama, ya, yang sudah lama mereka tinggal di Mesir. Itu mempengaruhi mungkin pikiran hati mereka, sehingga Tuhan mau hati dan pikiran mereka diarahkan kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Nah, oleh sebab itu kita juga mau di tengah pandemi COVID-19 yang penuh dengan tantangan, saat kita berjalan menuju kepada surga yang mulia dalam kehidupan kita masing-masing di dunia ini, supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, maka akan datang pertolongan dari Tuhan kepada kita. Ya, tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu berkati Tuhan, hal yang kedua, waktu kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini penting sekali. Kebutuhan kita yang paling pokok tentang roti, makanan, dan minuman kita, itu Tuhan sediakan, Tuhan janjikan, Dia akan memberkati, Dia akan menyediakan bagi kita. Bapak Ibu diberkati Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang hari-hari ini semua orang sedang merasa sulit, semua orang mungkin terpengaruh dengan pandemi ini kepada kehidupan ekonomi mereka masing-masing. Maka penting sekali untuk kita bersandar dan tetap beribadah kepada Tuhan, ya, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena waktu kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini janji Tuhan. Bapak Ibu berkati Tuhan, kalau Dia yang berjanji, maka Dia akan melakukan apa yang dijanjikan. Kalau Dia berjanji, pasti Dia akan menggenapi apa yang dijanjikan. Waktu Dia berkata seperti ini, Dia akan menepati apa yang Dia katakan. Dia akan melakukan apa yang Dia katakan. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari, ini hal yang kedua. Pada waktu kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Bapak Ibu berkati Tuhan, di tengah situasi yang sulit, mungkin ada sebagian orang yang sulit untuk mencari makan, yang sulit untuk memenuhi nafkah hidup mereka. Mari cari Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena Dia akan memberkati roti makananmu dan roti makanan kita semua dan air minuman kita. Dia akan berkati. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, mengapa kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan berjanji Dia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Ini penting sekali.
Bapak Ibu berkati Tuhan, hari-hari ini kita semua sedang sibuk dengan satu penyakit yang namanya COVID-19. Ya Bapak Ibu, walaupun di dunia ini ada banyak macam jenis penyakit, tapi janji Tuhan buat kita, Dia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Kalaupun penyakit itu sampai datang di hidup kita, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menyembuhkan. Karena janji Tuhan, Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu berkati Tuhan, namun janji Tuhan yang pertama buat kita adalah Dia akan menjauhkan kita dari penyakit di tengah-tengah kita. Nah, hari ini semua kita sedang melihat ya, pandemi COVID-19 sedang bekerja dengan luar biasa pada hari ini, sehingga ada banyak orang terpapar, ada banyak orang sakit. Tapi janji Tuhan buat kita yang percaya kepadanya, Dia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Nah, oleh sebab itu tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan, seperti di dalam Keluaran 25 ini dikatakan bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dia akan memberkati roti, makanan, dan air minumanmu, dan juga Dia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari yakini dan pegang janji Tuhan. Waktu kita tetap setia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan menjauhkan kita dari sakit penyakit yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Bapak Ibu berkati Tuhan, sekalipun penyakit juga mungkin bisa datang, tapi Tuhan akan sembuhkan. Dan juga urusan mati hidup di tangan Tuhan, karena Tuhan bilang Tuhan yang menjaga nyawa kita. Dia menjaga nyawa kita, sehingga Dia akan senantiasa menolong, menyertai, memberkati, dan bahkan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kita. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua, mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Dan janji Tuhan buat kami semua, waktu kami tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka kami akan tetap berfokus kepada Tuhan, dan perhatian kami tidak dialihkan kepada ilah-ilah lain atau kepada hal-hal lain yang dapat membawa kami kepada ketidakmengenalan Allah. Dan juga kami mau tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati roti makanan kami dan air minuman kami. Dan kami juga mau tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena waktu kami setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Itu janji-Mu Tuhan, kami percaya, kami pegang janji-Mu. Kalau Engkau yang berjanji, maka Engkau akan menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, mampukan kami lakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.